Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar anak-anakku? Sudah sekian lama tidak mendapatkan tugas, tidak mendapatkan pelajaran. Gimana? Liburan panjang ya. Nah, liburan panjang. Nah, sekarang kita udah mulai serius. Nanti pas 9, saya mohon nanti lebih bersifatnya tertib untuk semua penugasan ya. Kemudian dan sebagainya. Dan lebih tertib lagi untuk belajarnya, walaupun tidak ada UN tapi tetap sebagai motivasi kalian harus kalian aman, gitu ya. Nah, di sini nanti belajar tentang bilangan akar dan pangkat. Nah, di sini nanti saya terangkan di pengertian, bentuk-bentuk dan bentuk satu. Oke, untuk materi nggak usah perkenalan lagi, kita kan udah lama udah kenal ya, kelas 9. Nah, untuk kelas 9 ini nanti kita bab yang pertama adalah bilangan berpangkat ya, berpangkat dan akar. Oke, untuk langsung saja pengertiannya, kita masuk ke pengertiannya mudah sebenarnya. Perpangkatan itu hanya perkalian berapa yang sama, misalkan seperti ini, S kuadrat itu sama dengan S kali S kali S kali S, seperti itu. Misalkan kalau dicontohkan misalkan ada 3 pangkat 2, berarti itu sama aja 3 kali 3 dan seterusnya. Jadi kalau berpangkat positif hasilnya juga positif kayak gitu. Nah, gimana kalau yang berpangkat negatif? Kalau berpangkat negatif seperti ini, S pangkat min 4 itu per S pangkat 4. Nah, dituliskan seper S kali S kali S kali S. Nah, jadi untuk menghilangkan negatif di pangkat ini, kita jadikan ke bawah. Taruh ke bawah, berarti selesai. Nah, misalkan contohnya, 5 pangkat min 2. Gimana untuk menghilangkannya min dulu? Nah, kita buat jadi di bawah 5 pangkat 2. Nah, berubah jadi positif, tinggal kita pecah 5 kali. Untuk pengertian cuma gitu aja, pasti paham semua kan? Oke. Kemudian lanjut ke bentuknya, ada 5. Saya ringkas di sini 5. Sebenarnya banyak, tapi kita fokusnya di 5 ini aja. Ini adalah dasar untuk mengerjakan semua soalnya. Nah, S pangkat 0. S pangkat 0 itu sama dengan 1. Karena semua angka yang dipangkatkan 0 itu pasti 1. Misalkan contohnya, kalau 1 juta lah, pangkat 0 itu pasti juga 1. Jadi semua yang dipangkatkan 0 itu pasti 1. Nah, seperti itu, hasilnya pasti 1 dan selalu 1. Nah, kemudian yang berikutnya, ini tidak hasilnya, tapi kita merubah pangkatnya pecahan. Gimana pangkat pecahan? Pangkatnya pecahan berarti tinggal yang bawah jadi di luar, yang di atas jadi di dalam miliknya dia. Nah, misalkan contohnya ada 3 pangkat 4 per 6. Nah, kita ubah menjadi akar gimana? 6-nya ini sama 4-nya ini kan bisa disederhanakan dulu, berarti kita sederhanakan dulu jadi 3 pangkat 2 per 3. Setelah ini kan tidak bisa disederhanakan lagi, berarti kita otomatis jadikan akar seperti yang di samping ini. Berarti jadi 3 di luar jadi 3 pangkat 2. Hasilnya 3 akar ini 9 akar 3. Nah, kemudian yang selanjutnya ini perkalian pangkat, tapi di sini harus digarisbawahi bilangan pokoknya harus sama. Bilangan pokoknya harus sama. Bilangan pokok itu apa? Bilangan pokok itu bilangan yang besar. Kalau ininya kalian tahunya besar, yang besar seperti ini aja, gitu ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalkan 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 6.
Berarti gimana? Kalau dikalikan, berarti pangkatnya ditambahkan aja 10. Gitu. Saya. Oke, selanjutnya kebalikannya ini. Dari yang perkalian tadi. Ini pembagian. Berarti pembagiannya gimana? Kalau pembagian, ya udah kebalikannya. Tadi kalau misalkan 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 4. Berarti gimana ini? Pangkatnya tinggal kurangi aja. 5 pangkat 3 kurangi 4 sama dengan 5 pangkat 1. Loh, kok 1? Berarti gimana? Ya, seperti yang tadi ya, yang di sini. Kalau misalkan pangkatnya min, berarti dibuat ke bawah dulu. Berarti jadinya pangkat 1 tulis enggak? 1 itu 5 pangkat 1 ya 5, 7 pangkat 1 ya 7, seperti itu ya. Oke, kemudian yang terakhir ini pangkat dipangkatkan ya, intinya pangkat dipangkatkan dengan bilangan pokoknya sama. Contohnya misalkan 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5, berarti jadinya ya 10 2 dikali 5 berarti berapa? Iya. Oke ya. Nah, kalau aturan saya itu kalau misalkan pangkatnya itu lebih dari 5, itu ditulis pangkatnya saja seperti ini, 10 pangkat 10. Kalau misalkan pangkatnya 4 gimana, Us? Ke bawah. Kalian hitung, misalkan 2 pangkat 4 itu 16, 3 pangkat 4 itu 81 dan lain sebagainya ya. Kalau pangkat 4 hasilkan seperti itu. Nah, ini kan udah bentuknya. Kemudian kita merambah ke bentuk baku. Bentuk baku itu apa? Bentuk baku itu dibuat ke bakunya dari angka puluhan, misalkan nolnya banyak atau yang ini tidak ada nolnya dan sebagainya. Nah, untuk mengerjakannya gimana? Ini contohnya. Ini 940.000. Kalau dibuat baku gimana? Jadi 9,4 kali 10 pangkat 7. Nah, pasti banyak bertanya ini. Dari mana komanya? 10-nya dari mana? Di sini. Kalau bentuk baku, kita rubahnya jadi belakang koma itu disisakan satu angka. Seperti ini ya. Oke, kemudian 7-nya ini dari jaraknya jalan. Ini termasuk yang memiliki 0. Memiliki 0 itu apa? Yang punya 0. Misalkan ini kan punya 0 semua. Berarti kita lihat dari sini. Kan mau dijadikan belakang koma 1, berarti otomatis di 9,4 kan, kita di sini 9,4. Berarti komanya di sini kan. Nah, jalannya ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata. Oke. Oh ya, maaf ya, ini salah. Ini harusnya 5. Dari ini, dari jalannya ini ya. Seperti itu. Kemudian kalau yang bawahnya gimana, Bos? Kalau ini tidak memiliki koma, makanya pangkatnya negatif. Contohnya ini seperti juga sama. Ini tidak memiliki nol. Berarti di sini hitungnya kan ingin dijadikan 3,4, berarti di sini kita kan. Nah, kemudian jalannya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jadi min 5. Ini jalannya ke kiri, ini jalannya ke kanan. Ingat, kalau ke kiri itu dianggap mempunyai 0, kalau ke kanan itu berarti tidak mempunyai 0. Seperti itu. Jadi yang ke kiri itu positif pangkatnya, kalau ke kanan itu negatif pangkatnya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk soal. Oke. Ini kita udah masuk ke soal. Tadi kan saya sudah bilang nanti untuk yang berikutnya kita masuk ke soal. Oke, di sini ada 3 soal tapi beranak. 3 soal yang beranak. Nah, di sini yang pertama kita bahas satu ya. Nah, di sini yang pertama rubahlah ke bentuk baku. Oke, dilihat di sini. A, ada 0 atau punya 0 enggak?
itu punya. Karena apa? Di sini tidak ada koma kan. Nah, tadi bentuk baru kan mau dirubah ke koma, belakangnya tinggalkan angka 1 kan, satu angka kan. Berarti kita buat patokannya dulu. 7,5836596. Harus tulis semua angkanya ya, tanpa terkecuali. Nah, kemudian dikalikan 10. Nah, kita pangkat berapa kan kita nggak tahu. Berarti patokannya kalau misalkan kita anggap ini punya 0, berarti komanya kan di sini. Dan ini kita mau buat ke sini. Berarti otomatis jalannya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ya kan? Mau menuju ke sana loh, pasti ke kiri. Berarti tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti otomatis 7. Kalau ke kiri tadi apa? Iya, pangkatnya positif. Kemudian lihat yang B. Nah, yang B itu punya 0 enggak? Enggak punya, karena dia berutang 0. Ya. Oke, kita buat patokannya lagi seperti yang ini. Berarti 2, 9, 7, 5, 6, 3, 8. Komanya di sini kan? Oke, berarti kita juga buat koma di sini. Berarti angkanya kemana? Oh, ke kanan. Berapa kali? 1 kali, berarti pangkat 1. Min enggak? Min. Kalau pangkatnya min 1 itu ditulis ya. Kalau misalkan pangkatnya positif 10 pangkat 1, berarti kayak tadi tidak ditulis. Tinggal 10 gitu aja. Nah, oke, udah paham ya? Intinya ini ke kiri, ini ke kanan, gitu ya. Berikutnya yang nomor 2, nyatakan bilangan berikut ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, di sini pangkatnya tadi ya, pangkatnya pecahan. Berarti kita rubah lagi. Berarti yang penting itu negatif yang di dalam atau negatif yang di luar. Ya di pangkat itu saya. Iya, yang paling penting nanti di pangkatnya di situ. Berarti jadi kalau pangkatnya negatif tadi gimana? Iya, dirubah ke bawah. Berarti jadi min 3, di sini pangkat 4/5. Nah, kemudian selanjutnya kalau pangkatnya pecahan, berarti dirubah jadi akar ya, bentuk akar ya, yang bawah keluar, yang atas masuk ke dalam. Nah, di sini jangan lupa pakaikan kurung. Nanti biar kalau misalkan nanti kurung atau enggak, nanti akan berbeda jawabannya, gitu ya. Nah, berarti jadinya 1 per ini akar min 3 kalau ditulis kayak gini. Nah, berarti min 3 kali min 3 9, min 3 kali 9, 9 kali 9 81. Berarti jawabannya ini 80, gitu ya. Oke, selanjutnya yang B. Nah, yang B ini berbeda, ini angka, ini huruf, nggak bisa dijadikan satu, nggak bisa. Ini S loh ya, bukan 5 S. Nah, berarti kita jadikan pangkatnya sama dulu. Berarti jadikan berapa? Iya, 6. Di sini 6, berarti jadinya 6. Nah, di sini 3, di sini 2. Berarti tinggal kita bisa jadikan 1 kalau kayak gini. 6 di sini jadi 2 pangkat 3, dan di sini S pangkat 2. Berarti selanjutnya yang bisa dipangkatkan kan hanya angka. Berarti ini juga angkanya harus dipangkatkan. Kayak tadi yang saya bilang tadi, kalau pangkatnya lebih dari 5 atau 5, nggak usah dihitung. Kalau misalkan 4 atau ke bawah, saya harus hitung, gitu ya. Nah, berarti jadi 6 akar 8 S pangkat 2 ini. Itu aturan saya ya, bukan aturan dari matematika. Oke, ini sudah. Berarti yang terpentingnya apa ini? Yang ini berarti jadi pangkatnya, yang pangkat negatif. Negatif apa kan? Iya. Dijadikan ya. Kalau ini berarti intinya apa? Ya, pangkat pecahannya
samakan penyebutnya ya, penyebutnya. Oke, selanjutnya nomor 3, tentukan hasil perpangkatan berikut. Oke, yang A berarti hasil berikut. Berarti ini, berarti di sini dioperasikan. Kalau misalkan pakai seperti ini, berarti 1 ya. Berarti 3 pangkat 4, S pangkat 4, T pangkat 4, I pangkat 4. Berarti jadinya berapa? Iya, 81. S pangkat 4, T pangkat 4, dan I pangkat 4. Udah sampai sini aja. Nggak bisa lebih sederhana, nggak bisa ya. Oke, selanjutnya yang B ini. Nah, kalau perkalian tadi, kalau misalkan bilang pokoknya sama, diapakan pangkatnya? Iya, ditambahkan. Berarti kalau angkanya berbeda gimana? Ya satu-satu ya, sendiri dikalikan sendiri. Berarti 7 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 itu 8. Oke, kemudian setelah ini kita urutkan dari abjad dong harusnya. Nah, abjadnya dari ya A. A-nya di sini kalau tidak ada pangkatnya, tidak ada angka, berarti dianggap angka 1. Berarti jadi 1 tambah 2, 3. Kemudian B berarti jadi B pangkat 5, C berarti C pangkat 8. Berarti jadinya 7 kali 8 berapa? 56. A pangkat 3, B pangkat 5, E pangkat 56 ya. Bisa ya ini ya. Tadi seperti yang dasarnya tadi. Kalian harus memahami lagi. Intinya untuk di mana digunakan tadi dasarnya seperti itu. Selanjutnya yang C. Yang C ini lebih enak. Kita sederhanakan seperti kayak pecahan biasa. Ini sama-sama dibagi berapa? Iya, dibagi 3 ya, berarti dapat 7 dan 27. Nah, kemudian kalau yang berpangkat gimana? Kalau berpangkat dikurangi, atau enggak yang lebih enaknya yang pangkat kecil dianggap hilang, yang pangkat besar sebagai dikurangkan yang kecil tadi. Nah, di sini besar yang mana? Atas, berarti otomatis nanti P-nya sisanya ada di atas. Kita tulis P di atas. Berarti 6 sama 2 selisihnya berapa? Iya, 4. Nah, mudah kan? Nah, setelah ini Q-nya ada di bawah yang besar, berarti otomatis Q-nya nanti ada di bawah juga. 6 sama 2 berarti jadi ya 4 juga. Nah, yang R besar yang atas, berarti otomatis tempatnya di atas. 5 sama 3 2. Nah, selesai. Ini enak kan? Oke. Nah, selanjutnya yang D. Yang D ini lebih enaknya pangkatnya juga dikalikan, disederhanakan. Berarti langsung apa ini? Ini sama ini, coret, ya kan? Tinggal berapa? 4. Kemudian lagi ini sama ini, coret berapa? Tinggal 2. Ya. Nah, terus ini 2 sama 4, berarti tinggal 2. Ini sudah 1. Berarti pangkatnya tinggal berapa? Otomatis tinggal 1/2. Kalau 1/2 tadi bentuknya gimana? Bentuknya jadi akar. Loh, kok nggak ada tulis di 2 di sini? Nah, seperti tadi. Ya, dasar seperti tadi. Kalau 8 pangkat 1 kan 8. Kalau ini berarti angka itu identik dengan 2, berarti 2 dikasih itu sudah termasuk akar. Nah, dari dulu kenapa nggak ada 2? Itu jadinya. Nah, kalau lebih dari 2, misalkan 3, 4, 5 dan sebagainya pasti ditulis. Ya, ini seperti itu. Lalu kalau 1 gimana, Mas? 1 itu 8, 1 kan 8, 1 per 1 kan 8, ya kan? Berarti nggak ada itu pangkat 1 itu ya. Akar itu minimal 1/2. Akar itu pasti pangkatnya pecahan 1/2. Itu ya. Nah, berarti kita ulang lagi. Yang A ini tadi intinya ya langsung dipangkatkan aja ya. Langsung dipangkat. Terus kalau yang B, ya yang B itu
bilangan pokok sama pangkat dijumlahkan. Nah, kalau yang ini gimana? Berarti sederhanakan yang pertama, kemudian yang kedua, yang pangkat besar berarti tempatnya ya, berarti tempatnya ini pangkatnya yang besar ya ada tempatnya di atas. Kalau pangkatnya kecil di bawah, kalau kecil di atas besar di bawah ya di bawah berarti gitu ya. Ini seperti itu. Nah, kalau yang D berarti intinya pangkatnya dikalikan gitu ya. Oke, untuk pembahasan ini misalkan kalau belum jelas ya, nanti ada sesi saat video ini dirilis, nanti ada tanya jawab. Nanti silakan tanya jawab mau lewat mana, tapi intinya kita sarankan ke Teams ya, atau enggak ya, misalkan kalau mau lebih lanjut ya di lewat Zoom juga bisa, kemudian di WhatsApp juga bisa, Facebook juga bisa kalau masih belum jelas gitu ya. Nah, kemudian silakan nanti masuk ke tugas, ada tugas juga ini. Setelah ini ada tugas juga. Nah, tugasnya nanti silakan di Teams. Untuk mengerjakan caranya silakan nanti kirim WA di sini ya, di sini kayaknya di sini, nomor WA di sini, nanti caranya dikirimkan ke sini, fotokan ke sini. Tetap saya ingat caranya gitu ya. Oke, sekian dari saya. Misalkan ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.